Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Subhan Maskur dengan NIM 25303033, mahasiswa semester 2 Universitas Teknologi Digital dengan program studi D3 Manajemen Informatika. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan langkah-langkah dalam membuat basis data. Jadi, langkah pertama yaitu kita menentukan identifikasi kebutuhan data. Di mana identifikasi kebutuhan data itu berupa enterprise, entitas, dan atribut. Di sini saya mengambil enterprise-nya yaitu berupa bank dan menemukan kebutuhan datanya seperti entitasnya yaitu nasabah, kartu ATM, rekening, cabang, dan transaksi. Dan masing-masing entitas memiliki berupa atribut yaitu seperti entitas nasabah, atributnya yaitu data personal, identitas, dan kontak. Dan kartu ATM, atributnya yaitu nomor kartu, masa berlaku, status. Dan rekening yaitu berupa nomor rekening, tipe, saldo, dan seterusnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menormalisasi data-datanya. Setelah kita mendapatkan enterprise, entitas dan atributnya, kita menormalisasikan terlebih dahulu dari tiga itu, yaitu entitas, enterprise, dan atributnya. Itu gunanya normalisasi, yaitu mengurangi redundansi dan memastikan integritas data. Jadi di mana ini kita normalisasi itu untuk supaya data kita tuh terlihat lebih rapi, tidak ada data yang sama. Jadi yaitu tahapan-tahapan dari normalisasi itu ada 4, yaitu tahap pertama itu ada UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. UNF ini berupa data yang dimana data ini belum terstruktur, yang kalau bisa dibilang data ini masih berantakan. Dan 1NF ini yaitu ada aturan atribut atomik dan kunci. Sudah mulai dipisah per kolom-kolom masing-masing. Udah mulai agak sedikit rapi. Dan untuk 2NF ini yaitu menghilangkan ketergantungan parsial atau seperti halnya tuh kayak mengikut antara satu dengan yang lainnya. Misalnya bisa dipisah, kita pisah, misalnya tidak, kita tidak pisahnya. Terus juga ada 3NF yaitu hilangkan ketergantungan transitif, atau kita hasil akhirnya yaitu di 3NF. Saya memiliki contohnya seperti halnya. Contohnya saya memiliki data normalisasinya. Itu di sini ada UNF. UNF-nya itu ada beberapa tabel, kolom, ada nama, alamat, nomor rekening, saldo, kode cabang, nama cabang, ID transaksi, jenis transaksi, nominal, total saldo, dan tanggal transaksi. Nah, di mana nama Agus Saputra, alamat Jalan Perdamaian nomor 6, nomor rekeningnya 76666987. Saldonya sini masih berantakan karena ini tuh dua nilai dalam satu kolom. Ini juga dua nilai dalam satu kolom, dan seterusnya sampai ke tanggal transaksi masih berantakan. Ini karena masih berantakan, kita beralih ke 1NF, yang dimana 1NF ini sudah mulai terpisah antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Tidak ada dua nilai dalam satu kolom. Ini sudah mulai dipisah, kayak sepertinya tadi Agus Saputra sudah dipisah antara saldo awal, saldonya 900, dan juga saldonya yang di bawahnya itu 6.400.000, dan seterusnya sampai dengan tanggal transaksi. Sini ada warna itu biru, yang dimana nama dan alamat ini bisa kita pisahkan di 2NF nanti, dan juga nomor rekening, saldo, kode cabang, dan nama cabang itu kita bisa pisah juga. Dan juga di sini ada transaksi, ID transaksi hingga tanggal transaksi bisa kita pisah untuk kedua NF-nya. Lanjut kita ke 2NF-nya. Kedua NF-nya ada beberapa tabel kita pisah.
Ada tabel nasabah, yaitu berupa nama dan alamatnya, dan ini juga ada ID nasabah, yang dimana ID nasabah ini berupa primary key atau kata khusus atau kayak kalimat-kalimat khusus lah nih, yang tidak bisa sama antara satu dengan lainnya. Ini ada ID nasabah 1, 2, hingga 5. Masing-masing ID nasabah mewakili ada nama dan alamat. Dan selanjutnya ada tabel rekening. Sini ada tiga kolom. Ada nomor rekening, saldo awal, dan ID nasabah. Nomor rekening 17666669987 itu mewakili ada saldo awal yaitu 900 dan ID nasabahnya 1. Nah, di mana tadi sebelumnya ID nasabah itu mewakili nama dan alamat. Jadi ID nasabah 1 ini berupa Agus Saputra Jalan dan alamatnya tuh di Jalan Perdamaian nomor 6. Jadi nomor rekening ini tuh mewakili saldo awal dan ID nasabah yang berisi nama dan alamat. Lalu di tabel selanjutnya ada tabel transaksi. Mana tabel transaksi ini berisi ada ID transaksi, nomor rekening, kode cabang, nama cabang, jenis transaksi, nominal, dan tanggal transaksi. ID transaksi ini juga berupa primary key. Nah, di mana primary key ini saya buat karena karakter khusus yang tidak bisa disamakan. Yaitu ada AA 01, 2, 3, dan seterusnya hingga 8. Dan nomor rekening ini juga seperti sebelumnya saya jelaskan, yaitu nomor rekening ini mewakili dari saldo awal dan ID nasabah. Dan ID nasabah juga mewakili dengan nama dan alamat. Jadi di sini tuh udah makin rapi, tidak berantakan seperti di UNF dan satu NF-nya. Lalu di kode cabang dan nama cabang ini dia bisa berdiri sendiri. Makanya di 3NF ini kita rapikan kembali agar supaya enak dilihat lah. Dan juga ada tabel nasabah. Dan sini kenapa ada kartu ATM, sedangkan di UNF, 1NF dan 2NF tidak ada kartu ATM. Karena kartu ATM ini tuh seperti kartu ATM ini tuh ada kaitannya dengan nomor rekening. Nah, di mana itu nomor rekening itu nomor rekening. Nah, ada nomor rekening itu di mana nomor rekening ini bisa terhubungkan dengan nomor kartu. Makanya ada kartu ATM di 3NF dan juga supaya jelas antara one-to-one-nya dengan nasabah. Selanjutnya, oh iya, di kartu ATM ini ada beberapa kolom, ada nomor kartu, ada ID nasabah, ada tanggal terbitnya kartunya atau tanggal dibuatnya. Ini tuh ada nomor kartunya itu mewakili ID nasabah dan tanggal terbit. Nah, nomor kartu ini tuh berupa primary key karena masing-masing nomor kartu itu berbeda-beda. Dan ID nasabah ini seperti dijelaskan sebelumnya itu mewakili nama dan alamat. Dan di selanjutnya ada tabel rekening. Tabel rekening ini ada berupa nomor rekening, terus saldo awal dan ID nasabah. Seperti tadi sebelumnya juga sama. Dan juga ada tabel cabang. Tadi sebelumnya kan tidak ada tabel cabang dan kartu ATM. Ini kita pisahkan tabel cabangnya karena tabel cabang ini tuh bisa berdiri sendiri. Di mana kode cabang ini saya kasih untuk primary key. Karena masing-masing cabang memiliki kode cabang berbeda-beda setiap daerahnya. Nah, seperti 2001 itu nama cabangnya Jakarta dan kota. Oh iya, untuk kode cabang ini saya mengambil informasinya dari Google. Dan transaksi. Di tabel transaksi ini kan sebelumnya kan masih berupa panjang banget dari transaksi hingga tanggal transaksi. Di 3NF ini kita singkat
ada ID transaksi, nomor rekening, kode cabang, jenis transaksi, nominal, dan tanggal transaksi. Nah, di mana ID transaksi ini tuh berdiri sendiri berupa primary key, dan nomor rekening itu mewakili dari saldo awal dan ID nasabah, dan kode cabang mewakili nama cabangnya masing-masing. Dan jenis transaksi ini berdiri sendiri karena jenis transaksi banyak dan tidak mungkin dia itu berdiri sendiri, atau dia itu perlu namanya tuh gandengannya dengan yang lainnya. Itu juga ada nominal dan tanggal transaksi. Setelah membuat normalisasi yang berupa UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF, dilanjutkan dengan namanya itu IRD atau Entity Relational Diagram, yang mana Entity Relational Diagram ini berupa diagram-diagram seperti blok ketupat sebagai relasinya, dan persegi panjang sebagai entitas, dan oval berupa atribut. Di sini ada relasinya atau relasi utamanya yaitu one to one antara nasabah dengan kartu ATM, one to many antara nasabah dengan rekening, dan many to many antara rekening dan cabang, dan di mana melalui transaksi. Seperti contohnya, saya sudah membuatkan IRD-nya. Membuatkan IRD-nya seperti ini. Jadi kartu ATM ini sebagai entitas, yang dimana entitas itu persegi panjang, dan ini atribut-atributnya yang dimana itu diambil dari ID nasabah dan tanggal terbitnya. Ini berupa atributnya. Ini nomor kartu dan ID nasabah dan tanggal terbit itu berupa atribut-atributnya. Dan kartu ATM ini itu memiliki relasi yaitu nasabah, atau sebaliknya nasabah memiliki relasi yaitu nasabah memiliki kartu ATM. Jadi ini one to one-nya karena setiap nasabah hanya satu, masing-masing nasabah memiliki satu kartu ATM. Yang dimana kartu ATM ada atributnya masing-masing seperti saya jelaskan sebelumnya, dan nasabah juga ada nama, ID nasabah, dan alamat. Dan dari nasabah ini memiliki relasinya dengan rekening, yaitu misalnya di sini ada kan nasabah memiliki rekening. Jadi satu nasabah ini memiliki banyak rekening, karena rekening itu kan bisa berupa banyak banget, seperti contohnya di Bank BRI itu ada Simdes dan lain-lainnya. Itu masing-masing rekening itu berbeda. Misalnya satu nasabah ini memiliki kartu ATM 1, yaitu BRI, dan dia itu memiliki rekeningnya berupa Simdes dan kartu yang lainnya atau prioritasnya. Nah, itu rekening ini juga memiliki atribut yaitu berupa nomor rekening, saldo awal, dan ID nasabah. Yang mana ID nasabah ini tuh ngambil dari sini dikarenakan setiap rekening itu memiliki nama dan alamatnya. Dan juga rekening ini itu kita relasikan dengan entitas cabang. Kenapa di sini menjadikan transaksi, sedangkan di normalisasi ini tuh tabel bukan diagram. Ini kan tabel bukan diagram. Karena transaksi ini berupa relasi, yang dimana tuh relasi transaksi ketika kita udah masuk ke model data relasional itu kita ganti menjadi tabel. Jadi ini tuh kayak rekening melakukan transaksi di cabang, dan itu memiliki atribut masing-masingnya.
Ada ID transaksi, nomor rekening, kode cabang, jenis transaksi, nominal, dan tanggal transaksi. Dan begitu pula ada cabang, entitas cabang, ada kode cabang, ada nama cabang. Selanjutnya, setelah kalian membuat IRD-nya, lanjutkan dengan itu model data relasional, yaitu transformasi atau perubahan dari IRD berubah menjadi tabel relasional, yaitu menghasilkan tabel utama. Itu ada tabel nasabah, ada tabel kartu ATM, rekening, cabang, dan tabel transaksi. Seperti contohnya, maaf sebentar. Jadi contohnya di bawah ini. Jadi kartu ATM itu berupa tabel yang tadi dibuat dinormalisasikan. Kenapa tadi di awal dianjurkan untuk menentukan entitas, enterprise, dan atributnya dari awal, karena supaya selanjutnya kalian tidak bingung membuatnya, karena udah tahu arahnya mau kemana, entitasnya apa saja, atributnya apa saja. Dan juga di nasabah ini ada one to one. Gimana cara menentukannya? Karena ini ada 1 garis 1 garis 1 garis 1, itu namakan one to one. Dan ini one to many, karena ini satu cabang, ini bercabang-cabang, itu one to many. Seperti contohnya di atas, one to many kita mengikuti contohnya di atas. Cara membuat model data relasional ini itu dengan cara kita mengikuti IRD-nya, maka harus urut dari langkah-langkah awalnya. Yaitu langkah awalnya itu mengidentifikasi kebutuhan datanya, seperti menentukan enterprise-nya, entitasnya, dan atributnya. Setelah menentukan itu, baru kita bikin normalisasinya supaya data-datanya, misalnya kita memiliki data, datanya masih berantakan, kita rapikan terlebih dahulu agar mudah atau gampang lah dibuat ke langkah selanjutnya, yaitu IRD dan model data relasional, dilanjutkan dengan DDL dan DML-nya. Di sini kan IRD-nya sudah jadi dan model datanya itu dihasilkan dari IRD-nya. Jadi ini sama persis seperti di IRD-nya. Cuman bedanya di PK dan FK-nya. Jadi itu maksud dari PK dan FK, jadi PK ini primary key atau kunci utamanya, dan FK ini foreign key atau kunci pendukungnya. Yaitu misalnya kan sini ada kartu ATM dan tanggal dibuatnya, dan ada foreign key-nya dari nasabah. Jadi itu ini penjelasannya. Jadi setiap kartu ATM memiliki ada hubungannya one to one-nya dengan nasabah. Cara menghubungannya itu dengan FK dan PK. Misalnya PK di nasabah, otomatis FK-nya di kartu ATM karena itu foreign key atau pendukungnya. Dan juga di rekening juga ada FK-nya itu ID nasabah. Dan di seterusnya juga ada, di sini ada transaksinya, dan juga keunikan di sini ada rekening dan cabang. Di sini rekening dan cabang memiliki relasi, yaitu many to many. Dan kenapa di sini itu one to many dan many to one? Karena rekening masuk ke nomor rekening, dan mohon maaf ini salah letaknya, sini kerja. Dan diproses satu persatu, seperti nomor rekeningnya, diproses nomor rekeningnya, lalu diidentifikasi jenis transaksinya apa, nominalnya berapa, dan tanggal transaksinya, baru dia mengambil ke cabangnya mana. Karena rekening itu kan banyak rekening, bisa saja dia mengambil dari rekeningnya Sindes atau yang prioritas. Dan cabang juga banyak, seperti cabang di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Jogja. Lalu setelah membuat model data relasionalnya, kita membuat
DDL atau Data Definition Language. Nah, di mana DDL ini itu berupa database awalnya, yaitu struktur-strukturnya. Dan DDL itu memiliki sintaks-sintaksnya, yaitu berupa create, ada alter, dan satu lagi drop. Ini belum saya tulis, ada satu lagi itu drop. Jadi saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Create ini digunakan untuk membuat, seperti bahasa Inggrisnya create, dan dalam bahasa Indonesia itu membuat database. Jadi create database itu membuat database, yang dimana itu membuat database baru yang belum ada di database yang kalian miliki. Setelah membuat database, yaitu membuat tabel. Kenapa membuat tabel ini wajib? Karena untuk tadi kan ada normalisasi, itu ada beberapa tabel. Nah, kita buatnya di DL ini. Dan alter ini juga ada banyak, ada modify, ada change, dan lain-lainnya. Dan juga hasilnya ada satu lagi drop, yang dimana drop ini itu menghapus seperti contohnya misalnya ada drop database, itu menghapus database, atau drop table, itu menghapus table. Nah, ini ada contohnya, misalnya create table nasabah. Nasabah ini tuh nama tabelnya ya, teman-teman. Nama entitasnya. Jadi itu misalnya create table nasabah, atau create table kartu ATM, dan seterusnya. Sini saya contohkan cara membuatnya, cara membuat DDL. Pertama kita cari command prompt, habis itu di run as administrator. Yes aja. Lalu setelah sudah masuk ke command prompt-nya, kita gedekan terlebih dahulu supaya enak dilihat. Lalu kita cd, yaitu change directory, untuk memindah dari folder C Windows System, kita ubah, kita beralih ke folder XAMPP, itu sumnya. Oh iya, sebelum kalian masuk ke command prompt, harus ada yang namanya XAMPP-nya, dan XAMPP-nya itu harus kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Setelah ini sudah hijau, berarti sudah nyala, baru kita lanjutkan. Change directory, lalu kita slash XAMPP, kita masuk ke change directory, yaitu pindah ke folder XAMPP, lalu masuk ke folder MySQL, lalu kita masuk ke folder bin. Nah, ini kita udah beralih ke folder MySQL, MySQL bin. Gimana cara melihatnya? Kita melihat dari sini. XAMPP, MySQL bin. Dan sebelumnya Windows System 32. Kita sudah beralih ke folder XAMPP MySQL bin. Lalu selanjutnya kita login ke MySQL-nya dengan cara MySQL /u. /u ini itu berupa username. Username-nya kita masukkan root. Nah, ini udah ada tulisan welcome to the MariaDB. Nah, setelah sudah masuk ke sini, sudah ada tulisan ini, kita membuat, kita sebelumnya kan sudah saya kasih tahu, yaitu kita membuat create database terlebih dahulu. Kita lihat kita lihat terlebih dahulu cara melihat berapa banyak database yang kita punya, yaitu dengan cara show databases. Kenapa databases? Kenapa nggak database? Karena databases ini tuh banyaknya database. Karena itu database itu lebih dari satu. Kita show. Ini tidak ada yang namanya tuh database bank. Karena tidak ada database bank, tidak ada database yang sama, kita buat saja database terbaru dengan cara create database. Lalu kita masukkan nama database-nya. Nama database-nya saya mau bank. Jangan lupa diterakhirkan dengan titik koma. Nah, udah ada query OK, berarti database-nya sudah dibuat.
Coba kita lihat terlebih dahulu apakah sudah terbuat atau belum. So databases. Sudah ada database-nya, bank. Lalu sebelum kita membuat tabelnya, selanjutnya kita use terlebih dahulu, karena sini kan masih known atau masih default, masih di dalam, seperti halnya Anda masuk ke suatu aplikasi tapi kalian tidak cuma kayak kalian nyalain HP saja, tidak masuk aplikasi mana saja. Nah, seperti itu known. Lalu kita use terlebih dahulu agar kita masuk ke database-nya. Kita use, baru use-nya use database. Kan kita mau masuk ke database bank, jadi use bank, titik koma, enter. Nah, ini sudah diganti bank. Lalu selanjutnya kita create table. Create table. Nah, gimana cara menentukan table ini? Kita menentukan table ini dari normalisasinya. Normalisasinya kita ambil dari 3NF. Kenapa 3NF? Kenapa nggak 2NF? Kenapa nggak 1NF? Karena 1NF masih berantakan, tidak rapi, data-datanya masih jadi satu, tidak terlalu rapi banget lah. 2NF juga masih ada data yang sama, nanti malah jadi bingung. Terus 3NF ada, kan sudah terpisah semuanya, ada ID nasabah, tabel nasabah, kartu ATM, dan hingga tabel transaksi. Kita pertama itu, dan kita pertamanya membuat tabel nasabah terlebih dahulu. Kita kecilin saja ya, create table nasabah, buka kurung, itu kita enter, kita masukin ID underscore nasabah, lalu kita masukin tipe datanya itu INT. Kenapa enggak varchar, kenapa enggak yang lainnya? Karena INT ini berupa angka. Kenapa enggak varchar? Karena menurut saya lebih baik INT saja. Kenapa enggak lainnya? Karena ya INT, menurut saya INT lebih baik. Lalu kita nggak masukin jumlahnya, kita langsung ke auto underscore increment primary spasi K. Maaf salah. Oke. Koma. Nah, sini saya jelaskan terlebih dahulu. Auto increment itu supaya datanya itu terisi otomatis. Misalnya kita menambahkan data-datanya, misalkan ID nasabah. Nah, sini kan ada ID nasabah, nama dan alamat. Lalu misalnya kita tulis Agus dan Suban dan Kurniawan, itu otomatis terisi tanpa perlu kita isi satu-satu. Jadi misalnya kita masukin nama lagi, namanya misalnya Agus, jadinya otomatis langsung ke 6. Lalu kita buat saja enter. Lalu kita ke nama. Nah, tipe datanya varchar karena ini berupa teks atau ya paragraf, itulah huruf-huruf angka. Lalu kita masukkan panjang datanya. Misalnya saya pengen panjang datanya 55. Lalu koma, enter, alamat varchar juga varchar 55, tutup kurung lagi, titik koma, dan enter. Nah, ini udah berhasil, very okay. Udah oke, udah ada tabelnya. Cara melihat tabelnya itu dengan cara show, sama seperti database, cuma ini bedanya show table. Maaf salah. Show nah, show tables in bank, itu ada nasabah, baru nasabah doang. Lalu kita buat selanjutnya ada
kartu ATM, rekening, tabel cabang, dan tabel transaksi. Kita buat terlebih dahulu satu persatu. Buat satu persatu terlebih dahulu. Ya, sama seperti tadi, create table, kartu underscore ATM, buka kurung, kita makainya nomor underscore kartu varchar. Misalnya kita mau varcharnya itu 55 saja, dan jangan lupa terakhirnya primary key buat menandakan bahwa dia itu primary key. Dan ini saya menjelaskan kenapa di sini tuh varchar, kenapa tidak int saja, karena int itu ketika ada angka kosong, dia maka tidak diisikan atau malah hilang angka kosongnya, maka kita berupa varchar saja walaupun di datanya kita tidak ada angka kosong, buat jaga-jaga misalnya ada tambahan kembali, ada tambahan data-data lagi, misalnya ada angka kosong, itu tidak hilang. Primary key, enter, lalu selanjutnya ada ID nasabah, tanggal terbit. ID nasabah, ID underscore nasabah, kita pakai int, kita maaf int, tipe datanya int, dan panjangnya kita buat 10. Iya 10, lalu titik koma, enter, lalu satunya lagi kita cari ada namanya tanggal terbit, tanggal underscore terbit, tipe datanya date, tutup kurung, titik koma, enter. Kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel rekening. Create table rekening, enter, kita masukkan key-nya itu nomor rekening, kita buatkan tipe datanya varchar seperti penjelasan sebelumnya, karena ada berupa angka kosong, dimana itu kalau angka kosong misalnya kita tipe datanya int bakal hilang. Lalu primary key menandakan bahwa dia itu primary key. Lalu selanjutnya ada saldo awal dan ID nasabah. Saldo underscore awal, kita berupa desimal. Kenapa desimal? Karena setiap saldo itu tidak pasti berupa int, pasti ada koma-komanya di belakangnya. Cara menentukannya, panjang data awalnya, misalnya kita buat panjang data awalnya itu 20, titik di belakangnya itu ada berapa, angka di belakang koma itu ada berapa. Misalnya saya pengen angkanya itu ada 2 saja, untuk tutup, koma, enter. Selanjutnya ada ada ID nasabah, ID underscore nasabah, bisa enter. Saya buatkan tabelnya terlebih dahulu satu persatu supaya selesai. Create table cabang, enter, kode cabang,
kode underscore cabang varchar 60 primary. Oke, lalu ada nama cabang, nama underscore cabang var ya varchar, kita masukkan 60 sama, terus kita tutup di koma, enter. Terus selanjutnya tabel transaksi, create format table transaksi, ada ID transaksi, ID underscore transaksi, kita bisa berupa varchar karena ada kata teksnya, ada huruf-hurufnya, ada A, ada kode campuran A001. Kita masukkan sebagai varchar 20, lupa dia sebagai primary key, titik, koma. Lalu selanjutnya kita buat nomor rekening, nomor underscore rekening, tipenya varchar 60, koma. Lalu selanjutnya ada kode cabang, kode underscore cabang, kita gantinya varchar dan panjangnya itu 60, koma, enter. Kita buat lagi jenis transaksinya, jenis underscore transaksi varchar, kita ambil 50, terus koma, enter. Itu lalu ada nominal, kita tipe datanya desimal, terus kita kasih 20 saja, 25 saja, 25, di belakang koma kita kasih 2 angka di belakang koma. Terus ada tanggal transaksi, ini metadanya date, tutup kurung, titik koma, enter. Setelah membuat DDL, langkah selanjutnya kita membuat DML, Data Manipulation Language, atau ini tuh buat menambah data-datanya atau isi dari tabel-tabel tersebut. Ini tabel yang biasa kita pakai untuk sehari-hari. Ada insert yaitu digunakan untuk menambah baris data, ada select untuk membaca data, gunanya seperti sama halnya dengan show yang seperti di DDL tadi sebelumnya. Ada update yaitu untuk mengubah data seperti hal yang ada di DDL yaitu alter, dan di delete itu ada seperti DDL ada drop yaitu untuk menghapus data. Contohnya misalnya ingin menambahkan datanya, ada insert into, ada nama tabelnya. Oke, langsung aja kita masukkan di N3NF, ada tabel nasabah, kita insert into nasabah, itu value buat isinya titik-titik, ini gunanya buat ID-nya untuk misalnya kita nambahkan nama dia akan terus berkelanjutan sampai seterusnya. Terus namanya misalnya Agus Saputra,
Agus Saputra. Habis itu kita alamatnya Jalan Perdamaian nomor 6 titik, tutup, titik koma, enter. Kita buat lagi, kita ubah nama jalannya jadi Jalan Semangka nomor titik 20 dengan nama Subhan Maskur. Lalu kita ubah lagi biar cepat. Kita ganti nomornya nomor 2, jalannya Jalan Manggis. Itu namanya kita ganti jadi Kurniawan. Enter. Lalu tambah lagi, karena itu ada alamat yang sama jadi kita usah ngisi ulang lagi, cuman kita ganti nama orang aja. Itu namanya Saripudin. Lalu kita klik lagi nomor 77, Jalan Perjuangan dengan nama Agustian. Enter. Ini sudah terbuat semua. Gimana caranya untuk melihat apakah data ini sudah masuk ke dalam tabel nasabah? Dengan cara select tadi saya jelaskan. Terus habis itu from itu menunjukkan menampilkan bintang itu untuk keseluruhan datanya. Dari nasabah kita tampilkan seluruh isi tabel dari nasabah. Ini sudah terisi. Lalu selanjutnya kita isikan kembali, insert. Misalnya kita mau mengisi sel, insert into kita tabelnya, kita isi tabel kartu ATM values titik. Itu kita ini 25317891 2531 7891 7891 6771 kita ini terus isi ID nasabahnya 1, itu ada tanggal terbitnya dimulai dari tahun terlebih dahulu, tahun 2000, terus bulan ke-6, tanggal hari ke-17. Depannya enter. Sudah, dan selanjutnya sama seperti itu, tinggal kita ganti saja ini 2, ini kita ganti tahunnya, sesuaikan tahunnya 2007 dengan bulan, mohon maaf ada gangguan. Apa kita lanjutkan, mohon maaf ada gangguannya. Dengan bulan 2 02 17 02 2007. Lalu kita tambahkan lagi ID nasabah ketiga, terus 3
1993. Kita ganti tahunnya terlebih dahulu, tahun 1999, bulan kelima, tanggal 7 bulan 05, tanggal ke-7 07. Kita pastikan 01, maaf, 01. Enter. Selanjutnya lagi kita ganti lagi selanjutnya 4 dan 4. Tahunnya kita ganti 1998. Bulannya bulan ke-9, tanggal 25. Bulan ke-9, tanggal 25. Enter. Kita buat. Kemudian kita selanjutnya di data terakhir, yaitu ID nasabahnya 5, dan 5. Ini 2001. Terus bulannya kita lihat bulan ke-11, hari 21, 20. 11, ininya 20. Kita cek terlebih dahulu, barangkali salah. Benar, enter. Ini otomatis terbuat. Jadi kita terakhir saja kita lihat. Lalu kita buat lagi insert into selanjutnya setelah kartu ATM ada namanya itu rekening values. Nomor rekeningnya lihat 7666, nomornya itu ada 1 2 3 4 dan 4 987 7654 kali 7664 kali 764 kali 7 itu 234, habis itu 987 itu ada saldo awalnya 900.000 itu ada ID nasabahnya 1. Oke, nanti kita buat lagi values, ini ID-nya 2 dengan nomor rekeningnya 775 639 88. Ini 500 ini ya belakang kita kasih 90. Terus ini udah 2, enter. Udah, selanjutnya kita ubah lagi 3, ininya kita ganti 3 juta 1 3.000 30 300 3 juta. Terus nomor rekeningnya 80 96 271 enter. Lalu selanjutnya kita untuk data keempat ini berupa 10 juta 100 juta 10 2 ke 2 3 ya 10 juta. Kita kasih koma, belakang kita kasih 60. Dengan nomor rekeningnya kita ganti nomor rekeningnya 998 076437643. Nah, ini ada 4
tabel selanjutnya ada 5, terus ininya 9 juta sama 9 juta 9.000 9.090 909 juta, samain aja 60. Tuh ininya nomor rekeningnya kita 41902768. Bentar, ini sudah terbuat. Selanjutnya kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel cabang. Nah, insert into tabelnya cabang. Values-nya, isinya yaitu ada 0 kode cabang. Kode cabang di dua doang. Coba saja kode cabangnya Jakarta Utara, Jakarta Kota. Kode cabangnya 2001. Enter. Itu selanjutnya ada Semarang, itu nih ya 2968. Enter. Terus ada Bekasi Juanda 2029. Selanjutnya ada Tanah Abang. Kode cabangnya 2007. Terus ada Medan Asia 2324. Ntar terus ada Bogor Juanda, Juanda 2028. Selesai. Terus selanjutnya kita masuk ke tabel transaksi, tabel yang paling banyak. Masuk ke insert into transaksi. Values ID transaksinya kita ganti AA01. Disitu kita nomor rekeningnya 76764 kali 1234 987 2001. Jadi itu ada jenis transferannya, saksinya itu jenis transfer masuk. Itu ada namanya nominal dan tanggal transaksi. Nominalnya kita lihat tadi, nominalnya itu ada 5.555.550, 5.500,70. Situ tutup ini. Selanjutnya kita tanggal transaksinya kita sesuaikan 2025 0607. Sudah terbuat. Selanjutnya dari sini 02, ininya nomor rekeningnya kita ganti, nomor rekeningnya sama karena ini di sini nomor rekeningnya sama tapi cabangnya beda. 2968.
998 yaitu transaksinya tarik tunai. Dengan jumlah tarik tunainya ada 1.500.000, 50, 100, 1.500, 115.000, 150, 1.500.000. 1.500 belakangnya samain aja. Di situ ada transaksinya 2025 06 12. 2025 06 12 enter. Kita ubah lagi, kita mulai dari belakang saja biar aku cepat. 25 07 01 07 2025 dengan nominalnya 2.100.000, 21.210, 2.100.000. Nah, dengan jenis transaksinya yaitu transaksi transfer masuk. Kode cabangnya 2029. Selanjutnya ada nomor rekeningnya. Nomor rekening kita sesuaikan 756 3988 3988. Email kita ganti jadi A3. Yes. Udah masuk. Kita ini lagi kita cari transfer keluar 07 06 2025 07 06 2025 dengan jumlah keluarnya keluarnya itu 1.100.000 itu transfer keluar dengan kode sampelnya 2007 sama ini dari A4 angka. Situ kita cari lagi 280 dari belakang, dari tanggal lebih dahulu. Transfer keluar A05 ini dia 2508 2025 2508 2025 dengan nominal 5.000 ini tuh buat pembayaran. Jenisnya tuh jenis pembayaran dengan kode cabangnya 2324 situ kode nomor rekeningnya 8096 2718 05. Oke, sudah. Lanjut lagi di selanjutnya yaitu ada di tanggal 09 bulan ke-9 2025 09
9/9/2025 dengan nominal 2 juta. 2 juta. 2020 200 juta. Itu jenis transaksinya transfer keluar 2324 sama di cabang yang sama dia itu 998 values AA-nya 06. Itu selanjutnya tarik tunai di tanggal 1 bulan 9 2025 dengan nominal 1 juta 1 juta 1 juta. Dengan jenis transaksinya tarik tunai terus di kode cabangnya kita 2028 dengan nomor rekeningnya 419027 2768 hanya itu. Jadi AA07 enter lagi itu ke selanjutnya itu 07/9/2025 07/9/2025 dengan pengeluaran nominal sebesar 400 sesuai dengan jenis transaksinya yaitu top up tol dengan cabangnya sama 08 ya. Setelah semuanya sudah terbuat, mari kita lihat satu persatu dari hasil yang kita buat. Select, ambil data, tampilkan seluruh data dari from nasabah terlebih dahulu. Sudah bisa nasabah, select from kartu ATM, lalu selanjutnya ada rekening, lalu selanjutnya ada habis rekening ada cabang, cabangnya, terus selanjutnya ada transaksi. Nah, ini sudah terbuat semuanya dari nasabah, kartu ATM, rekening, cabang, transaksi. Terlebih dahulu kartu ATM, cabang, dan transaksi. Oke, setelah semuanya sudah, kita selesai di situ. Jadi
Itulah langkah-langkahnya. Kita dari awal, dari yaitu pembuatan normalisasi. Cara membuat normalisasi yaitu menentukan enterprise, entitas, dan atributnya. Lalu dilanjutkan dengan normalisasi, ada beberapa tahap normalisasi. Ada WNF, 1NF, dan 3NF. Setelah normalisasi selesai, kita masuk ke IRD, Entity Relational Diagram, yang berupa diagram. Lalu ke model data relasional yang sudah berubah tabel. Lalu lanjutkan dengan DDL, Data Definition Language, yaitu membuat tabel dari model data relasional. Lalu mengisi tabel di DML, yaitu Data Manipulation Language, yaitu buat mengisi dari DDL. Dan cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.